بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir Al-Quranul Karim, dan kita masih membahas ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Insan pada juz yang ke-29. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang salihin, yang mukminin, yang senantiasa tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8, Allah Tabaraka wa taala menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin dan di antara sifat-sifat yang mereka miliki. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kaum mukminin itu adalah orang-orang yang apabila mereka telah bernazar, maka mereka senantiasa menunaikan nazarnya, dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejahatannya menyebar, yaitu yaumul akhir, hari di akhirah, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang dirahmati Allah dan diridainya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan di antara sifat-sifat kaum mukminin, mereka senantiasa memberikan makan. Walaupun mereka sendiri membutuhkan makanan itu, walaupun mereka sendiri senang kepada makanan itu, akan tetapi dia mengutamakan yang lainnya. Dia memberi makan kepada orang miskin, dia beri makan kepada anak yatim, dan memberi makan kepada asira, bahkan kepada tawanannya sekalipun. Lihat bagaimana Al-Islam sebagai rahmatan lil alamin
yang mengajarkan kepada umat ini al-akhlaqul karimah, yang mengajarkan kepada umat ini untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kaum muslimin menawan dan menahan orang-orang yang berhak untuk ditahan, misalnya dalam pertempuran. Mereka menahan orang-orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu berapa banyak dari orang-orang kafir yang mereka dahulunya sebagai tahanan bagi kaum muslimin, lalu mereka mendapatkan hidayah disebabkan karena mereka melihat secara langsung akhlak yang dimiliki oleh kaum muslimin, perilaku mereka, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang mereka lakukan terhadap para tahanan, tidak kemudian disiksa, ya, dan disakiti di saat mereka menjadi tahanan, tidak kemudian seenaknya berbuat semena-mena terhadap tahanannya, tapi justru diberi makan, diberi makan dengan cara yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih. Mereka memberikan makanan padahal mereka senang dengan makanan itu. Menunjukkan bahwa pada saat mereka beri makan bukan sisa makanan yang mereka berikan. Ya. Kalau ada seorang misalnya di rumahnya ada makanan yang sudah, ya ini dia sudah tidak berselera lagi untuk makannya. Ya sudah, berikan saja kepada si fulan karena dia miskin, atau si fulan karena dia yatim, atau si fulan karena dia tahanan. Dia berikan sesuatu yang dia memang tidak suka kepada makanan itu, maka ini tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang karim, orang yang dermawan. Tidak. Kapan seorang itu disebut dermawan? Ketika dia berikan sesuatu yang sebenarnya dia juga senang dengan apa yang dia berikan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kepada derajat ketaatan, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian senangi, yang kalian sukai. Nah, inilah sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira." Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka ini ketika memberikan makan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan makanan itu, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tahanan, mereka mengatakan, kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaannya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menghendaki dari kalian balasan, dan kami juga tidak menghendaki dari kalian pernyataan syukur. Dalam artian mereka memberikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang yang berhak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin mendapatkan balasannya di dunia. Liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapati ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, ibtigha'a wajhillah misalnya, mengharapkan wajah Allah, atau seperti dalam ayat ini, liwajhillah,
untuk wajah Allah. Maka ini yang dimaksud adalah mengharapkan untuk bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya hanyalah kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, untuk wajah Allah. Maksudnya apa? Karena mereka mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Sebab ahlu jannah apabila mereka telah masuki surga, mereka telah merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka Allah memberikan satu kenikmatan yang tertinggi. Tambahan kenikmatan yang luar biasa, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Bagi penduduk surga itu mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga, wa ladaina mazid, dan kami masih ada tambahan lagi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan dua. Al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Yang dimaksud tambahan di sini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah, dan itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang dirasakan oleh ahlul jannah, tidak dirasakan oleh yang lainnya. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam surga tidak akan merasakan kenikmatan itu yang dilemparkan dalam neraka. Tidak akan merasakan kenikmatan tersebut, karena mereka terhijabi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir pada saat mereka telah dilemparkan ke dalam neraka dari Allah Subhanahu wa taala, mereka terhalang, tidak akan melihat. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, apabila ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan melihat Allah disebabkan karena Allah murka kepada mereka, berarti pemahamannya sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesempatan kepada kaum mukminin di dalam surga untuk melihatnya disebabkan karena Allah ridha kepada mereka. Dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali ridha. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu semata-mata karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki dari kalian balasan. Kadang-kadang ada orang memberi sesuatu kepada yang lain mengharap ada balasan, iya kan? Nah, kalau si fulan saya kasih, maka harap-harap mungkin dia akan memberikan lebih dari itu. Kalau saya memberikan kepada tetangga saya si fulan satu rantang sayur, ya, lalu timbul harapan mungkin nanti saya akan dikasih lebih bagus dari itu. Nah, ya, kalau tidak diberikan balasan, waduh, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin dia tidak akan ngasih lagi, ya. Nah, orang miskin mau minta balasan apa? Anak yatim. Apalagi kalau dia tahanan, balasan apa? Paling-paling mereka hanya bisa mengatakan jazakallahu khaira. Iya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu balasan yang baik. Nah, memang kita dianjurkan apabila ada seorang memberikan sesuatu kepada kita,
Apabila kita mampu membalas, balas. Idza ata ilaikum ahadukum ma'rufan fakafi'uh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Apabila ada salah seorang datang membawa sesuatu kepada kalian, maka balaslah sesuatu yang ma'ruf. Nah, fa in lam tukafi'u fad'u lahu hatta tadhunna annaka qad kafa'tahu. Apabila engkau tidak mampu memberikan balasan, maka doakan kebaikan untuknya sampai engkau menyangka bahwa engkau telah membalasnya dengan doa. Ya. Diberi ya jazakallahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Dianjurkan. Nah, kalau mampu membalas, balas. Tapi bagi seorang yang hendak memberi awal kali ketika dia memberikan, jangan dia berharap-harap. Ya. Dia memberikan sesuatu kepada tetangga semata-mata karena apa? Karena dia merasa dia berkewajiban untuk berbuat baik kepada tetangganya. Dia ingin melaksanakan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ikram, memuliakan tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Anjuran untuk berbuat baik. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril selalu datang kepadaku memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai seringnya Jibril itu menyampaikan hal kepadaku, seakan-akan tetangga ini berhak mendapatkan warisan kalau kemudian ada seorang meninggal, tetangganya diberi. Seakan-akan seperti itu. Ya, saking seringnya Jibril menyampaikan, berbuat baiklah kamu kepada tetangga. Nah, la nuridu minkum jazaan, kami tidak menghendaki dari kalian ada balasan. Jadi jangan mengharap-harap. Kalau dibalas, walhamdulillah. Ya, fa biha wa ni'mat. Nah, tapi kalau tidak mendapatkan balasan, jangan kemudian seorang merasa tabajur, ya, gusar. Ngapain orang ini kok tidak dibalas? Ya sudahlah. Apa tujuan kita berikan kepada seorang itu? Karena Allah ya berikan. Tidak perlu menuntut ada balasan. Nah, tidak perlu menuntut balasan. Kadang-kadang ada sebagian mereka, ini termasuk di antara adatun sayyi'ah, kebiasaan yang buruk pada sebagian kaum muslimin, ya, khususnya pada acara-acara walimahan itu. Nah, ketika akan mengundang orang, ya, yang diundang itu dilihat-lihat orangnya, ini, ya, pantas diundang nggak? Punya titel, oh ini pantas diundang. Nah, karena mungkin dia akan memasukkan ke dalam amplop lumayan. Nah, nanti yang memberikan ini, ketika dia mengisi di dalam amplopnya itu, kemudian diberikan kepada yang punya acara, ya, itu ada kadang-kadang ada tujuan tertentu. Nanti kalau kemudian balik diundang, maka dia harus memberi lebih, minimal sama jumlahnya. Kalau yang dia masukkan ke dalam amplop itu 500.000, ya, maka minimal harus dibalas dengan 500.000 atau lebih. 500.000 juga sudah pas. Afdalnya 600, 700 atau ke atasnya. Nah, afdalnya. Nah, ya kadang-kadang orang yang diundang ini, subhanallah, dalam keadaan kesulitan. Mungkin pada saat tidak punya uang. Gimana ini? Nanti akan diputus hubungannya. Mungkin nanti akan dibicarakan. Akan dighibah. Takut dia. Akhirnya dia terpaksa berusaha untuk mencari pinjaman. Ya, untuk mencukupi uang 500.000. Ini keadaan yang buruk. Adatun sayyi'ah.
Ya. Yang demikian tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata beliau, syarrut ta'am ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu makanan pernikahan. Makanan paling jelek. Kenapa? Nah, Rasulullah sebutkan sifatnya. Mana itu makanan walimah yang paling jelek? Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Ya. Yang semestinya mereka itu diundang untuk mendatangi acara itu, yang tujuannya untuk makan dari makanan pesta pernikahan, itu justru nggak diundang. Kenapa? Miskin. Ya. Nah, karena mereka orang-orang miskin. Lalu yang diundang, orang yang semestinya mereka itu tidak perlu diundang. Ya baha, yang enggan untuk diundang. Nah, orang-orang kaya sudah punya banyak makanan di rumah mereka. Datang itu paling hanya sekedar ya meramaikan suasana saja. Nah, yang lebih butuh itu orang miskin. Yang lebih butuh itu anak-anak yatim. Yang semisalnya. Yang membutuhkan. Yang bukan termasuk dari kalangan al-aghniya. Nah, tapi ini pilih-pilih. Nah, jadi makanan yang paling jelek. Yang seharusnya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun disebabkan karena dia punya tujuan tertentu dalam membuat acara tersebut, orang-orang yang semestinya mereka makan tidak diundang. Yang diundang justru mereka yang sudah punya makanan yang banyak di rumah-rumah mereka. Jadilah makanan itu makanan yang disebutkan oleh Nabi syarrut ta'am, makanan yang paling jelek. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi seakan-akan diundangnya orang kaya karena ada tujuan tertentu. Ya. Kalau tidak ada tujuan, kenapa orang miskin tidak diundang? Ya. Wala syukura. Dan mereka pun tidak mengharapkan pernyataan syukur. Ya. Akan tetapi tentu seorang yang diberi sepantasnya untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan bersyukur kepada orang yang memberikan kepada dia. Walaupun orang yang memberi itu tidak mengharapkan ucapan syukur. Kata Nabi SAW, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang telah memberikan pada kita kebaikan. Ya. Patut kita bersyukur kepadanya. Nah, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan balasan kepadanya. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami terhadap satu hari yang hari itu merupakan hari yang abus, di mana wajah-wajah mereka mengecut, mereka bermuka masam, qamtarira, hari yang sangat sulit, ya. Hari yang sangat sulit. Yauman abusan qamtarira, yaitu hari di mana wajah-wajah mereka itu ya bersedih, tegang, bermuka masam, tidak ada senyuman. Itu yaumul qiyamah. Kenapa tidak ada senyuman? Qamtarira, karena hari yang sangat sulit. Dimulai dari hancurnya bumi dan langit ini, sampai kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, penuh dengan berbagai macam kesulitan. Ya. Nah. Ya ayyuhan nasu inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tara an-nasa sukara
wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Ya. Jangankan goncangan hari kiamat, gempa bumi yang terjadi satu daerah saja sudah ketakutan, pada keluar rumah, bingung mau kemana. Apalagi kalau sudah ada yang teriak tsunami, tsunami. Wah, berusaha mencari tempat yang tinggi, ketakutan. Ini baru gempa bumi yang melanda satu daerah tertentu. Nah, kita semua mengetahui kejadian yang ada di Aceh itu, bagaimana paniknya orang-orang yang ada di sana. Sebelum tsunami sudah muncul gempa yang membuat mereka panik. Tambah lagi dengan tsunami ini. Subhanallah. Nah, ya, dalam keadaan panik, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Ya, nah, gimana hari kiamat itu? Ya. Gimana kondisi pada saat itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawnaha", hari goncangan hari kiamat yang sangat besar itu, engkau akan melihat tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita yang menyusui akan lalai dari bayi yang disusuinya, enggak diperhatikan sama dia. Dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wanita yang dalam keadaan hamil, dia keluarkan apa yang ada dalam kandungannya. Tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara, kalian melihat manusia dalam keadaan sempoyongan. Ya, bingung mau kemana mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang mabuk, walakin azaballah syadid. Tapi azab Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sejahat-jahat manusia adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan hari kiamat ditegakkan. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Jangan sampai kita menghadapi hari yang sangat menyulitkan. Itu hari kiamat, ma'asyarul ikhwah. Tidak bisa dibayangkan itu. Ya. Pemandangan yang belum pernah kita lihat. Gunung itu terangkat, terbang. Ya. Pernah lihat gunung terbang? Nah, sangat mengerikan. Bencana-bencana alam yang terjadi, belum ada gunung yang terbang. Paling gunung meletus. Ya. Gunung meletus, gunung Merapi misalnya. Ya. Belum ada yang terbang. Gimana kalau terbang gitu? Nah, yansifuha rabbi nasfa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan yansifuha. Yansif itu yakni mengibas, ya. Terbang begitu saja, seperti kertas yang terbang itu. Nah, itu gunung nanti pada hari kiamat. Mengerikan. Nah, ini pada saat akhir-akhir hancurnya dunia. Kemudian berlanjut ke hari yang berikutnya, padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Innakum satuhsyarun hufatan uratan ghurla. Kalian akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Kalian dikumpulkan semuanya, laki-laki, wanita, semuanya dikumpulkan dari zaman manusia pertama sampai hari kiamat. Semuanya akan dikumpulkan di satu padang. Nah, kata Aisyah, lah kalau mereka telanjang ya Rasulullah, berarti sebagian mereka menatap sebagian yang lain. Karena telanjang. Jadi pikirannya Aisyah bahwa kondisinya itu sama seperti di dunia. Gimana kalau antum lihat seorang wanita telanjang? Ya tentu syahwat, iya kan? Nah, bersyahwat. Nah, jadi kalau begitu ya Rasulullah, yanzuru ba'dhum ila ba'd, sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Kondisi pada saat itu lebih genting, lebih sulit daripada mereka harus memperhatikan urusan melihat aurat orang lain. Jadi jangan dibayangkan pada waktu itu, ini kesempatan lihat aurat perempuan. Hari kiamat bisa menonton aurat orang. Jangan. Ya. Waktu itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauman abusan qamtarira. Ya. Nah, kalau di dunia melihat aurat ya macam-macam. Gak ada yang abusan qamtarira itu kan, gak ada kan. Nah, tapi kondisi di akhirat ya seperti ini keadaannya. Wajah mereka kecut genting, takutan. Nah, takut. Apakah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah mereka selamat pada yaumul hisab? Apakah mereka selamat ketika amalan mereka ditimbang pada hari kiamat? Takut mereka. Genting permasalahannya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari itu tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepadanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai hari kemudian, Maliki Yaumiddin. Nah, maka kita banyak-banyak berharap kepada Allah semoga diselamatkan dari hari-hari yang penuh dengan kegentingan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka. Siapa itu? Kaum mukminin yang dirahmati Allah. Allah menjaga mereka dari kejahatan hari itu. Ini hamba-hamba Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa laqahum nadratan wa surura. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka, wajah-wajah mereka itu bersinar dan mereka dalam keadaan bergembira. Ini orang-orang yang dikecualikan. Ya. Jadi mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar itu berbeda-beda keadaannya. Matahari tepat berada di atas kepala mereka. Namun panasnya matahari yang dirasakan oleh mereka itu berbeda-beda. Ada yang sampai berkeringat, tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai berkeringat, keringatnya sampai ke dada. Ada yang lebih di bawah dari itu. Dan di antara mereka ada orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah orang-orang yang merasakan kegembiraan. Nadratan wa surura. Wajah-wajah mereka bersinar. Kita berharap semoga kita termasuk di antara mereka. Apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu mereka dikenal nanti pada hari kiamat dengan wajah mereka yang bersinar, tangan mereka yang bersinar, kaki mereka yang bersinar. Karena apa? Min azaril wudu, bekas wudu yang dilakukan oleh seorang muslim ketika di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku mereka akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Ya fulan ta'al, fulan ta'al, fulan ta'al. Dipanggil. Siapa itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana cara mereka dikenali? Dilihat dari ghurran muhajjalin. Ghurran itu asal kata dari bahasa ghurr ini, yaitu pada seekor kuda yang seluruh warna bulunya itu hitam, kemudian di bagian dahinya itu ada yang warna putih. Pernah melihat kuda seperti itu? Banyak insyaallah. Ini termasuk kuda yang cantik seperti ini. Hitam seluruhnya, di bagian dahinya itu ada putihnya. Itu namanya ghurr dalam bahasa Arab. Muhajjalin
tahjil, yaitu pada kuda yang seluruhnya berwarna hitam kecuali bagian kakinya 4. Kaki-kakinya itu bulunya berwarna putih. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ciri-ciri umatnya nanti untuk dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, maksudnya wajah-wajah mereka memutih bersinar. Demikian pula kedua tangan dan kaki mereka bersinar. Keluar sinar dari tubuh mereka. Sehingga dengan itu mereka dipanggil. Ta'al ya fulan. Engkau silahkan bergabung bersama dengan barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari kiamat itu nanti akan dikumpulkan masing-masing berdasarkan imamnya. Siapa yang menjadi imam dia? Kalau imam dia ketika di dunia Fir'aun, akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Imam dia ketika di dunia Haman, Qarun, akan dikumpulkan bersama mereka. Imamnya ketika di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbingnya, sebagai panutannya, sebagai uswatun hasanah, dia pun akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Dalam suratul Isra Allah menyatakan pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia untuk dikumpulkan bersama dengan imam mereka. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan berita gembira bagi ahlus sunnah. Karena mereka tidak memiliki imam yang mereka jadikan sebagai panutan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan bersama Rasulullah alaihi wasallam. Dipanggil dengan wajah mereka yang bersinar. Nah, nikmat. Nadrah. Lah kalau seorang tidak pernah sholat, berarti kan tidak pernah wudu. Kalau dia tidak pernah wudu, apa nanti yang akan diandalkan pada hari kiamat? Siapa yang akan memanggil dia sementara tubuhnya redup, tidak ada sinar dari tubuhnya? Tidak akan dikenal dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang berbahagia, walaqahum nadratan wa surura. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada wajah-wajah mereka dan mereka dalam keadaan bergembira. Ini selamat dari berbagai macam kejahatan-kejahatan pada hari akhirat itu. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka disebabkan karena kesabaran mereka ketika di dunia, maka Allah balas dengan jannah, dengan surga, wa harira, dan mereka akan memakai pakaian sutra. Kalau di dunia bagi kaum lelaki jangan dulu memakai pakaian sutra. Uhilla adh-dhahab wal harir li inasi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan dihalalkan sutra untuk wanita dari kalangan umatku, karena wanita itu dianjurkan untuk berhias, untuk berdandan di hadapan suaminya. Silakan pakai emas, silakan pakai sutra, tapi laki-laki diharamkan. Ya, diharamkan. Tidak selayaknya seorang laki-laki pakai cincin emas. Nah, karena kalau dia pakai menghilangkan kejantanannya. Seperti perempuan. Tidak selayaknya bagi laki-laki memakai kain sutra, karena itu adalah pakaiannya wanita di dunia. Nah, kecuali apabila ada kebutuhan. Seperti Abdurrahman bin Auf yang memakai sutra disebabkan karena hikjah. Beliau gatal. Ya. Rupa-rupanya sutra itu termasuk obat, ya, yang dapat menyembuhkan penyakit gatal. Boleh kalau ada sesuatu seperti yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Selain itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Mereka disuruh bersabar di dunia, sabar dulu. Nah, kalian tidak mendapatkannya di dunia,
akan tetapi kalian akan mendapatkannya di akhirat. Apabila kalian bersabar. Wa jazaahum bima sabaru. Allah membalas mereka disebabkan karena kesabaran mereka. Maka ayat ini menjelaskan pada kita bahwa dalam kehidupan dunia ini memang dituntut adanya kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar terhadap apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan kita kehilangan harta, rumah terbakar, sabar. Ya. Kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah, mau apa lagi kita? Itu adalah milik Allah. Dituntut adanya kesabaran. Jangan seorang terjatuh ke dalam hilang kesabaran, lalu kemudian yang dicaci maki Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adil, Allah begini, Allah begitu. Saya sudah ibadah, kenapa harta saya diambil? La haula wala quwata illa billah. Berarti enggak sabar. Sabar. Ya. Karena apa saja yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan itu semua. Ya. Sampai yang sekecil-kecilnya. Semut yang menggigit kita, satu ekor semut yang menggigit kita itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia dibutuhkan kesabaran. Nah, ada semut yang menggigit, ya. Saking marahnya dia, dilihat semut ini kemana perginya. Sampai ke sarangnya, ketahuan kelompoknya dibakar semua. Dibunuh semuanya. Nah, ini tidak adil. Kalau mau bunuh yang menggigit itu saja. Ya. Nah, kesalahan satu kok dibawa ke yang lain. Kesalahan apa itu yang dilakukan oleh yang lainnya? Mereka tidak bersalah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegur. Pada zaman dahulu ada salah seorang nabi yang digigit seekor semut. Marah dia. Dia bakar sarang semut semuanya, mati semua semutnya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Halla namlatun wahidah." Kenapa bukan satu ekor saja yang kamu bunuh? Ya. Dituntut kesabaran. Nah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita mengetahui bahwa tempat di dunia ini adalah merupakan tempat ujian. Di dunia ini adalah merupakan darul khulfah. Tempatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan beban-beban syariah kepada kita agar kemudian kita menjalankannya dengan penuh kesabaran. Ya. Sabar dalam menjalankan salat 5 waktu di masjid. Sabar dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sabar dalam menunaikan zakat disebabkan karena kita kelebihan harta. Telah mencapai nisab dan bertahan selama setahun, keluarkan zakat. Sabar dalam menjalankan ibadah haji. Sabar di dalam memelihara akhlakul karimah. Sabar ya terhadap keluarga, sabar terhadap istri, terhadap anak-anak untuk menganjurkan mereka terus mengerjakan ibadah. Sabar dalam segala sesuatu. Kesabaran itulah yang akan menuai kesuksesan nanti di dunia dan di akhirat. Nah, sabar dan penuh keyakinan bahwa janji Allah itu pasti akan datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki dua sifat ini, sabar dan yakin. Mereka menjadi tokoh, mereka menjadi imam, pemimpin yang senantiasa membimbing manusia kepada kebenaran. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami telah menjadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang senantiasa membimbing umat ini kepada perintah Allah. Kapan mereka jadi pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fas-sabru wal yaqin
Fabihi ma tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama ini. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mulia karena beliau memiliki dua sifat ini. Sabar, yakin. Sabar, yakin. Nah. Innama hiya sa'atun qalilah. Ya. Dunia ini itu saatnya sebentar sekali. Sebentar sekali. Nah. Dahulu kita masih kecil, sekarang sampai sudah dewasa seperti ini, ada yang sudah tua. Itu subhanallah tidak terasa. Ya. Waktu berjalan begitu saja, terus menerus. Ya. Kadang-kadang kita berpisah dengan seorang sahabat. Beberapa tahun kemudian bertemu kembali. Subhanallah, sudah nikah. Bukan sudah nikah, sudah punya anak. Ada yang sudah punya cucu. Ini subhanallah. Tidak terasa itu. Pertemuan, perpisahan di dunia. Ya. Kemudian sebentar lagi satu persatu meninggal. Datang generasi berikutnya. Setelah meninggal ngapain kita? Istirahat. Tidak, ada hari berikutnya. Alam barzakh. Ada malaikat yang akan menunggu kita nanti. Ya. Ada malaikat yang siap untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Apabila dia seorang mukmin. Nah. Selesai alam barzakh. Ada alam akhirah yang akan menunggu kita. Dan itulah alam baqa. Alam yang penuh dengan kekekalan. Nah, disitulah hari penentuan. Makanya manusia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak ada istirahatnya. Kapan istirahat? Kalau sudah masuk surga. Itu baru dinamakan istirahat. Selama hidup di dunia tidak ada istirahat. Ya. Kita terus berusaha. Saat-saat yang kita lewati dari umur-umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini harus kita lalui dengan baik. Kita berusaha untuk bersih. Ya. Kalau seorang bekerja saja, orang kerja di perusahaan itu, kalau kita melihat di sebagian perusahaan itu ada hitungan harinya, iya kan? Hari kesekian tanpa kecelakaan. Iya, ada ya. Sudah 100 hari tanpa kecelakaan. Hari 150 tanpa kecelakaan. Ya, ini subhanallah, hari-hari kerja mereka itu betul-betul diperhatikan. Ya, diperiksa, keamanannya dijaga. Nah, kenapa kita? Ya, dalam menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa taala huwal muraqib. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa yang kita amalkan. Lalu kemudian kita lalai, ya. Kita masih saja terus terjatuh, ya. Kecelakaan hampir setiap saat, kecelakaan terus, ya. Nah, lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari kesabaran. Maka dituntut adanya kesabaran bagi setiap mukmin, setiap manusia. Maka itulah yang akan menjadikan mereka akan berhasil dalam kehidupan mereka. Kalau mereka bersabar, balasannya adalah jannatan wa harira, surga dan kain sutra, pakaian yang akan mereka kenakan. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, mereka akan bersandar dengan santainya mereka di atas ara'ik. Ara'ik itu jamak dari arika. Arika itu ya bisa dikatakan sofa atau juga bisa dikatakan ya semacam ranjang pengantin. Nah, yang jelas kalau keadaan surga tidak bisa kita bayangkan indahnya itu. Tapi coba kita membayangkan bagaimana keindahannya kalau seorang berada di atas ranjang pengantin. Hah? Bahagianya dia. Nah, kanan kirinya bidadari. Nah, antum bayangkan kalau di dunia kanan kiri istri. Ya. Kanan kiri bukan kanan saja atau kiri saja, kanan kiri istri. Itu wanita dunia. Nah, yang tentu masih selalu banyak kekurangan. Itu sudah wah bahagianya bukan main. Ya kan? Satu aja sudah merasa bahagia. Gimana kalau dua? Gimana kalau lebih? Ya kan? Lah di surga semua orang masuk surga itu poligami semua. Hah?
Surga itu nggak ada orang yang cukup satu saja, sudah cukup satu ya Allah bidadarinya, sudah puas. Oh enggak. Minimal 2. Nah, ya, balasan yang Allah berikan sambil bersandar ya di atas ranjang-ranjang mereka. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat di dalam surga itu ada matahari. Waduh panas di sini di atas ranjang, enggak ada itu. Atau misalnya zamharira, dingin sekali. Ya. Settingan AC-nya terlalu dingin misalnya, enggak ada itu. Semua orang berada di atas ranjang dan mereka merasakan udaranya pas. Ya. Enggak panas, tidak pula kedinginan. Ya. Sehingga penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi di dalam surga itu tidak ada penyakit. Yang kalau seorang keletihan pilek misalnya, pilek enggak ada. Keletihan enggak ada. Ya. Nah, wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wadaniyatan 'alaihim, ya, dan rendah, ya, didekatkan kepada mereka zilaluha, naungan-naungannya, ya. Jadi naungan-naungan, pepohonan-pepohonan itu rindang, itu akan didekatkan kepada mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dijadikan seorang itu kalau mau metik enggak perlu turun dari ranjang kemudian manjat pohon baru metik buah, repot. Ya kan? Tapi kata Allah, wa dhullilat qutufuha tadlila, dia sedang santainya di atas ranjangnya, mau makan apa? Makan anggur misalnya, tinggal metikin. Makan. Nah, ya. Jadi tidak ada kulfah, tidak ada beban di dalam surga itu. Dhullilat qutufuha. Apa yang antum khayalkan, pengen makan apa ini ya? Makan apa itu, apel misalnya, makan kelengkeng misalnya. Itu langsung datang. Langsung dipetik. Nah. Jadi nggak bisa dibayangkan bagaimana indahnya itu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bukan khayalan. Nah, ini bukan asatirul awwalin, dongengnya orang-orang terdahulu, bukan. Ini berita dari Allah sebagai busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Agar kemudian manusia itu tahu bahwa pentingnya namanya kesabaran itu. Sabar dulu, ya. Sabar untuk melakukan perzinahan, sabar dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, sabar dari melihat wanita-wanita yang diharamkan, sabar dulu, tahan diri dulu dari syahwat. Nanti kalau seorang itu bersabar sampai dia di akhir hayatnya meninggal, akibatnya ketika dia masuk ke dalam surga, akibat dari kesabaran, balasan dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan penuh dengan kenikmatan. Nah ini masyaallah ikhwah rahimakumullah, saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.